Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Maulana dengan NRP 0323040076 di kelas D4 ME 5C. Ini saya akan mempresentasikan mengenai analisa skipping dan indeks kenyamanan IPK pada kapal KMBM Bernita. Nah, untuk pada kapalnya sendiri seperti ini. Dengan nama kapal KMBM Bernita, tipe kapal General Cargo dengan LOA 120, LPP 111,5, WL 115,96, lebar kapal 21,2, tinggi kapal 8,994, istirahat air 8,994, dan tinggi kapal 14,3. Untuk kecepatan tinggal sendiri berkisar 15,7 knot atau 8,07708 meter per sekon. Untuk kapalnya sendiri berrute pada Surabaya sampai Ambon. Nah, ini merupakan area operasional kapal, itu mulai dari Surabaya sampai dengan pada Pelabuhan Tanjung Priok dan Ambon, dan sampai ke Pelabuhan Ambon di Maluku. Untuk jaraknya sendiri sekitar 980 nautika mil dengan waktu tempuh 2 hari 20 jam. Nah, untuk teman-teman sendiri bisa mengecek area operasional ini di website Searit. Nanti akan saya sertakan pada deskripsi. Nah, tujuan saya melakukan analisa ini yang pertama adalah untuk menganalisa gerakan kapal KMBM Gurnita, kemudian yang kedua analisa kenyamanan APK kapal KMBM Gurnita terhadap respon gelombang. Next, di sini ada tiga skenario, perhitungan, empat skenario perhitungan. Yang pertama adalah saat kondisi kapal full load, kemudian kondisi kapal full load itu merupakan kondisi kapal dengan muatan beban penuh. Kemudian ada model kecepatan kapal, yaitu ada dua model. Yang pertama yaitu saat slow speed, pada saat kecepatan kapal berkisar 80% atau sekitar 12,56 knot. Kemudian service speed ketika kapal pada kecepatan maksimum pada saat 100%, yaitu berkisar 15,7 knot. Nah, di sini yang ketiga ada titik lokasi pengukuran. Titik lokasi pengukuran ini kita mengambil tiga titik, yaitu di engine room, main deck, dan boot deck. Nah, untuk pengukurannya sendiri ada dari compose, offset, dan height. Untuk pengukurannya sendiri, kita harus mengukur pada rancangan umum kapal kita. Akan saya contohkan untuk pengukuran long post dan height. Nah, untuk pengukuran long post itu dimulai dari titik AP, titik 0 ini kita tarik ke atas. Di sini saya mencontohkan di main deck ya. Jadi kita tarik dari garis AP ini sampai ke main deck. Main deck itu sekitar segini. Kemudian kita tarik, ini pengen sejauh mana. Nah, setelah itu kita dimension. Nah, di sini saya sudah menemukan bahwasannya untuk longpos saya pada main deck ini berkisar 20,2. Kemudian kita mencari height-nya. Mencari height, kita menarik dari garis ini, titik bawah kapal ini, sampai ke area main deck, sampai ke sini. Kemudian kita dim. Nah, di sini saya sudah menemukan untuk height dari
pengukuran Mendik ini berkisar 14,3. Nah, selanjutnya untuk pengukuran offset. Pengukuran offset ini saya menggunakan rumus B per 2 dikurangi 1. Dengan B saya sendiri atau lebar kapal berkisar 21,2 bagi 2. Kemudian kita kurangi 1 sehingga ketemu 9,6. Nah, yang keempatnya adalah arah datangnya gelombang kapal. Di sini kita memakai dua arah yaitu beam sis sekitar 90 derajat dan headset atau dari samping. Kemudian head sis sekitar 180 derajat dari depan atau belakang kapal. Nah, untuk selanjutnya ini masih menggunakan skenario pengukuran yaitu ada sistem sistem sendiri. Di sini kita pengukurannya eh, untuk dia ada 9 pengukuran. Namun kita menggunakannya dari Closey ini kalau Closey sampai Ferrero. Nah, untuk itu di sini kita ini ada titik pengukurannya yaitu 1,4, 1, 2, 3, dan 5. Nah, untuk chart height-nya sendiri kita menggunakan rumus 1/10 kali dengan 1,2765 sehingga ketemu untuk tinggi 0,4 itu sekitar 0,5106 dan seterusnya seperti ini. Bisa dilihat untuk cara hike-nya masing-masing. Nah, selanjutnya kita menentukan batasan-batasan eh, kriteria skipping ini. Untuk kriteria skipping ini kita menggunakan batasan yang dibuat oleh US Navy. Untuk if sendiri sekitar significant acceleration sekitar 1,62 meter per sekon kuadrat. Untuk amplitude rata-rata sekitar 12 degree dan amplitude pitch rata-rata untuk 3 degree. Selanjutnya kita membuat kapal ini pada makro model seperti ini. Setelah kita selesai mendesain lambung kapal di Maxus Modeler, selanjutnya kita menuju ke Maxus Motion. Nah, ini kita harus menginput data pada Maxus Motion. Nah, ini kunci pada Maxus Motion. Ini saya sudah melakukan input data, jadi sudah muncul untuk result datanya. Yang pertama kita lakukan harusnya kita ini ya open design. Di sini ketika kita sudah membuat desain ada maksud modeler, maka akan bisa open design di sini. Setelah itu kita memasukkan data-data yang diperlukan. Yang pertama itu tadi kita harus menentukan back atau bagian kapal mana yang akan kita lakukan analisa. Kemudian mengukur untuk long push-nya berapa, offset-nya berapa, height-nya berapa. Ini kita cukup mengukur tiga ini saja. Untuk yang lainnya seperti long post, offset, dan lain-lain, itu akan otomatis terisi. Ketika selanjutnya, kita akan mengisi speed. Di sini saya melakukan dua analisa, yaitu pada saat kondisi 80% dan 100%. Ini speednya, Pak, notnya ya, yaitu
Untuk kapal saya 12,56 dan 15,07 untuk 100%. Headingnya heading. Heading di sini eh, arah datangnya gelombang. Di sini saya melakukan dua arah yaitu beam C 90 derajat dan head C sekitar 180 derajat. Selanjutnya kita ke spektra. Nah, di sini saya melakukan 5 pengukuran state bisa dilihat 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini saya menggunakan tipe pengukurannya itu Jones Webb. Sebenarnya tipe pengukuran ini bermacam-macam, tergantung ini bisa dilihat ada ITTC, parameter bit, Jones Webb, DNV, Peter Moskov, dan uji Hubble. Untuk tipe pengukuran ini tergantung area operasional kapal kita. Saya menggunakan Jones Webb karena area operasional kapal saya ini masih tergolong lokal. Jones Webb ini biasanya digunakan untuk area operasional kapal itu di daerah yang memiliki pulau-pulau. Nah, untuk jaraknya ini kita masukkan dari perhitungan yang sudah kita lakukan tadi di Excel. Nah, setelah semuanya kita pastikan sudah masuk, bisa kita lihat di sini. Nah, setelah itu, kita bisa melakukan ini, analisis, kemudian langsung saja kita pencet source skipping analisis. Setelah itu kita tinggal menunggu beberapa saat. Setelah itu kita tinggal menunggu, maka akan muncul nilai data-datanya seperti ini. Setelah ketemu resultat yang tadi, di sini kita berfokus pada ini, wave motion sampai dengan pitch acceleration. Nah, untuk data yang kita ambil itu ini ya di RMS. Jadi kita mengambil mulai dari ini wave motion ini nomor 18 hingga pitch acceleration. Nah, bisa dilihat ini untuk rekap data saya. Teman-teman bisa mengganti-ganti ya sesuai dengan nah sesuai dengan kriterianya. Di sini ada 80 knot, 80% speed dengan 12,56 knot. Kemudian ada posisi HC. Ini juga dengan Johnson. HS-nya sekitar 6,383. Nah, ini bisa kita ganti masing-masing, kita sesuaikan dengan data yang kita ambil. Ini bisa dilihat untuk Evolution 80, 80%, 9 fungsi 90 derajat, dan posisi HAS-nya 0,511. 90 derajat motion dengan sama 0,12. Ini ketika posisi 12,6 knot dan 90 derajat. Ini untuk 15,7 knot 90 derajat. Nah, ini yang 180 derajat dengan speed 12,6 dan 15,7. Nah, di sini untuk roll motion pada heat 180 derajat itu nilainya 0. Berarti tidak ada gelombang dari depan.
Roll motion di sini nilainya nol karena kan roll motion itu terjadi ketika ada gelombang dari samping kapal. Sehingga untuk nilai roll motion, roll velocity, dan roll acceleration ini pada posisi 180 derajat itu tidak ada. Lihat sama saja, di sini juga begitu. Nah, selanjutnya kita harus menentukan ini batasan gelombang, mencari nilai trendline untuk menemukan kurva tertinggi sehingga dapatkan batasan minimum gelombang. Untuk rumusnya sendiri bisa kita lihat di sini. Nah, untuk mencari batasan gelombang pada posisi PIMC, rumusnya adalah 0,5 kali 4 dikali dengan D11. D11 di sini adalah if acceleration. Hmm. Begitu juga dengan posisi lainnya. Nah, disesuaikan saja. Jadi rumusnya 0,5 dikali 4 dikali dengan if acceleration. Untuk amplitude roll, rumusnya yaitu 0,5 dikali dengan 2,5 dikali dengan di sini D6. D6 itu merupakan roll motion. Nah, jadi untuk mencari amplitude roll rata-rata itu rumusnya 0,5 dikali 2,6 dikali dengan roll motion. Itu juga sama dengan amplitude pitch rata-rata. Itu 0,5 dikali dengan 2,5 dikali dengan D7. D7 di sini adalah pitch motion. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita menentukan batasan gelombang. Batasan tinggi gelombang. Di sini, kita menentukannya lewat kurva. Kurva yang kita dapat. Nah, itu sudah terlihat bahwasanya batasan tinggi gelombang itu sekitar Y sama dengan 0,5991 X ditambah dengan 0,0004. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. Setelah kita memasukkan ke rumus, bisa kita ketahui batasan gelombang kita itu sekitar 3,756 pada posisi if acceleration. Seperti itu. Kemudian, untuk pada posisi amplitude pitch rata-rata, kita melakukan rumus yang sama. Kita harus menentukan, di sini sudah kelihatan bahwasanya untuk rumusnya itu sudah tinggi gelombangnya itu 0,9052 X dikurangi 0,0014. Setelah itu kita masukkan dalam rumusnya. Nah, di sini kita menemukan sekitar 3,3157 meter. Itu untuk gelombang pitch, kita kondisi gelombang pitch. Selanjutnya untuk gelombang roll. Ini gelombang roll nilainya hampir sama ya. Di sini 0 untuk beam sis, untuk pitch sis ini 0, dan untuk beam sisnya ini ada yang hampir sama, yaitu pada posisi 12,56 knot. Nah, untuk rumusnya itu sama. Kita di sini sudah ada tinggi gelombangnya, kita masukkan ke dalam rumus. X sama dengan Y plus 0,0026 dibagi dengan 2,0575. Maka diketemukan 5,782 meter. Nah, ini untuk operabilitas KM BM Kunita, Surabaya sampai Ambon. Di sini saya mengambil untuk data sebaran gelombangnya itu perharian tidak terbatas. Karena kan saya di sini kapal saya melewati beberapa perairan, mulai dari Laut Jawa, Laut Flores, Selat Makassar, dan perairan-perairan lainnya. Sehingga
yang paling relevan itu adalah perairan tidak terbatas. Di sini kan di gelombang maksimum itu sekitar 3,27758 dan akhirnya ditemukan untuk operabilitasnya sekitar 52,44% dan downtime-nya 47,56. Selanjutnya adalah kriteria umum MSI. MSI sendiri merupakan motion sickness incident yang berarti presentasi dari jumlah keseluruhan kru dan penumpang yang mengalami muntah karena mabuk laut setelah kapal berlayar dalam cuaca buruk sehingga menyebabkan mual. Kemudian yaitu MSI memiliki 5 kategori, yaitu moderate, serious, severe, hazard, dan intolerable. Lalu ada MII. MII adalah motion indicate interruption, yaitu kejadian di mana gerakan kapal menjadi cukup besar sampai menyebabkan orang menjadi kehilangan seimbangan sehingga sulit untuk berdiri tegak. Juga ada 5 kategori, yaitu possible, probable, serious, severe, dan extreme. Next. Nah, di sini ada indeks kenyamanan. Di sini kita bisa mendapatkan nilai-nilai ini pada max motion. Di sini dilihat bahwasanya untuk kondisi kapal 0,4 dan 1 meter tergolong aman. Untuk kondisi pada saat gelombang 2 meter, ini pada engine room dan main deck dengan arah gelombang edge dan knot 15,7 itu sudah berwarna pink yang berarti melewati batasan. Kemudian di pub deck dengan arah gelombang edge dengan kecepatan 12,56 dan 15,7 ini juga sudah melewati batasan. Arah gelombang untuk tinggi gelombang 3 sampai 5 meter ini pada seluruh posisi, seluruh kecepatan, seluruh arah ini sudah melewati batasan normal. Nah, sekarang kita menuju ke cara mencarinya. Kita langsung buka saja ke max motion. Nah, di sini contohnya kita di engine room. Kita menemukan untuk kita ambil ini di RMS engine room sebesar 0,28%. Karena di sini nilainya persen, maka kita harus merubahnya ke untuk menghilangkan presentasinya, yaitu dengan cara dibagi dengan 100, maka ketemu 0,0025. Nah, selanjutnya kita juga harus mengatur untuk kecepatannya. Di sini saya menggunakan 12,56 dan arahnya menggunakan BIMC 90 derajat. Di sini juga saya menggunakan untuk tinggi gelombangnya 0,511 atau pada saat posisi moderate. Selanjutnya, di sini kita juga bisa untuk melihat MSI SM. Untuk melihat MSI SM, kita tinggal lihat di bagian sini. Di sini terlihat untuk MSI SM itu sekitar 0,409. Kemudian untuk MII-nya kita lihat di sini. Itu sebesar 0 untuk MII-nya. Kita kembali ke presentasi. Dilihat. Nah, di sini pada posisi gelombang 0,4 dan 1 meter itu tergolong aman. Semuanya tergolong masih aman, tidak menyebabkan mabuk laut pada ABK. Namun, pada saat gelombang sudah mencapai 2 meter, kita lihat di posisi seperti engine room dan main deck dan kecepatan 15,7 knot di arah gelombang head sea, ini sudah menunjukkan serius. Ini bisa menimbulkan mabuk laut pada ABK dan juga pada deck di arah gelombang head sea dengan kecepatan 12,56 dan 15,7 ini juga bisa menyebabkan mabuk laut. Selanjutnya, ada tinggi gelombang 3 meter, bisa dilihat di sini berwarna kuning di engine room, main deck,
dan berdetik pada arah HC dan kecepatan 15,7 knot. Ini eh, sudah ada kategori saver. Ini sangat bisa, cukup bisa untuk menyebabkan mabuk laut. Nah, selanjutnya pada gelombang 5 meter. Bisa dilihat di sini di engine room dengan beam C dan heat C. Kemudian di main deck ada heat C 15,7 dan di book deck ada arah beam C. Ini sudah tergolong hazardous, berbahaya. Sangat memungkinkan untuk ABK ini bisa mabuk laut. Nah, pada gelombang 5 meter di heat C dan 14,7 di engine room dan main deck serta heat C dengan seluruh kecepatan di book deck, ini keseluruhan ini sudah pada kondisi intolerable, tidak dapat ditoleransi. Ini sungguh sangat-sangat memungkinkan untuk ABK ini mabuk laut. Maksudnya MWI, Motion Indicate Interruption. Di sini diperlihatkan bahwasanya pada seluruh kondisi ini masih memungkinkan ketika ABK ini berpegangan, menghentikan aktivitas dan berpegangan. Ini seluruhnya memungkinkan. Jadi tidak tergolong ekstrim. Masih bisa ABK ini menghindari laut dan sebagainya itu dengan berpegangan menghentikan aktivitas dengan berpegangan pada kapal. Seperti itu. Selanjutnya adalah analisa data. Di sini, yang pertama, pada laporan ini saya menggunakan batasan yield, roll, dan pitch, di mana masing-masing memiliki nilai. Untuk yield significant acceleration itu memiliki nilai kurang dari 0,2 G atau sama dengan 1,962 meter per sekund kuadrat. Kemudian untuk amplitude roll rata-rata itu memiliki nilai 12 derajat, dan untuk amplitude pitch rata-rata itu memiliki nilai 3 derajat. Berdasarkan hasil analisis kapal saya didapatkan nilai induktif 3,2756 meter, untuk roll 5,7824 meter, dan pitch 3,31573 meter. Selanjutnya yang kedua, simulasi yang dihasilkan dari objek kapal saya ini memberikan data yang cukup baik. Dikarenakan pada wilayah perairan Tanjung Perak Surabaya hingga Pelabuhan Ambon Maluku memiliki gelombang yang rendah sehingga kapal dapat melalui rute yang terbuka dengan aman. Jadi tabel BIMSI dengan kecepatan 12,56 knot buat gerakan yield dan pitch memiliki tinggi yang lebih daripada kecepatan 15,7 knot. Sedangkan pada gerakan roll, hasil simulasi menunjukkan nilai yang kecil, yang berarti kapal memiliki kestabilan yang baik. Jadi tabel BIMSI dengan kecepatan 15,7 knot buat gerakan yield memiliki tinggi lebih daripada kecepatan 12,56 knot. Dan pada gerakan pitch dengan kecepatan 15,7 dan 12,56 tingginya hampir sama. Sedangkan pada gerakan roll, hasil simulasi menunjukkan nilai 0, karena gerakan roll hanya terbentuk saat gerakan dari samping, baik dari depan maupun belakang. Seperti itu. Yang ketiga, eh, analisa mengenai MSI dan MII. Motion Sickness Incident dan Motion Interruption. Menunjukkan indeks kenyamanan dari hasil simulasi kapal ini memiliki tinggi batasan gelombang 3,27558 meter. Membuatnya bisa melakukan pelayaran sesuai dengan operabilitas 52,44%. Sehingga dari tabel tersebut didapatkan bahwasannya gelombang kapal ini dapat melewati gelombang signifikan dengan tinggi 0,4, 1, dan 2. Namun ketika gelombang 2 ke atas, maka dapat menyebabkan ABK mengalami ketidaknyamanan sehingga bisa mengalami mudah dan pusing pada main tank, publik, dan kamar mesin. Kemudian pada tabel MSI SM, ketika gelombang 0,4 dan 1 meter, kapal ini masih merasa aman. Namun ketika gelombang 2 meter, pada beberapa titik sudah mengalami gelombang serius. Kemudian untuk gelombang 3 meter dan 5 meter, semua titiknya mengalami gelombang serius yang dapat menyebabkan bahkan dapat menyebabkan bahaya hingga tidak dapat ditoleransi, terutama saat gelombang 5 meter pada posisi head sea dengan kecepatan 12,56 dan 15,7.
knot di pump deck dan kecepatan 15,7 knot pada kawat mesin dan main deck. Kemudian, saat ABK berpegang pada bagian kapal untuk menjaga keseimbangan, data MII menunjukkan nilai yang sangat baik. ABK bisa dengan mudah dan mungkin berpegangan saat kapal diterjang ombak di atas 2 meter. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.